manusia. Kenapa Nabi Isa yang akan menghancurkan Dajjal? Ternyata begini kenapa Allah SWT memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal? Kemunculan Nabi Isa kelak di akhir zaman telah dijelaskan secara gamblang dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hadits Nabi itu telah dijelaskan bahwa kelak Isa ibnu Maryam akan turun kembali ke bumi untuk menegakkan kebenaran dan menjadi hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib-salib, menghentikan jizyah, membunuh babi-babi yang ada, memberikan harta dalam jumlah yang sangat besar sehingga tidak akan ada seorang manusia pun yang akan mau menerima harta itu. Nabi Isa turun ke bumi untuk yang kedua kalinya di Menara Putih Damaskus. Hal ini juga telah dijelaskan secara jelas dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Dalam hadits telah disebutkan bahwa Isa akan diturunkan kembali di atas Menara Putih Damaskus dan kedua tangannya akan memegang bahu kedua malaikat yang mendampinginya. Nafas Isa tidak bisa dicium oleh orang-orang pengikut Dajjal dan Isa akan mencari serta membunuh Dajjal di pintu Lut. Setelah berhasil membunuh Dajjal, Isa pergi untuk mendatangi suatu kaum yang dilindungi oleh Allah dari Dajjal dan dia menceritakan kepada kaum yang dilindungi Allah itu akan derajat mereka kelak di syurga. Kenapa Allah pilih Nabi Isa untuk hancurkan Dajjal? Kemunculan Isa di bumi ini adalah untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Isa akan muncul kedua kalinya sebagai pengikut Nabi Muhammad. Hal ini telah dijelaskan dalam hadits Nabi yaitu setelah berhasil membunuh Dajjal, Isa akan pergi ke Al-Quds dan dia akan sholat di belakang seorang imam muslim. Tidak hanya itu saja, Isa akan mematahkan seluruh salib yang ada di dunia ini, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Salib dihancurkan dan dimusnahkan oleh Nabi Isa adalah karena 1. Umat Nasrani menganggap bahwa Isa putra Maryam bukanlah Nabi, melainkan Tuhan anak Allah, dan Siti Maryam adalah istri Allah. 2. Kaum Nasrani menganggap bahwa Isa putra Maryam pernah dibunuh pada zaman Raja Harduis atas persetujuan para pendeta Yahudi, lalu mayatnya dipalang pada kayu salib yang ada dalam gereja Nasrani yang didirikan oleh Sang Ratu Hailanah yang berada di Baitul Maqdis, Yerusalem, daerah Palestina. Setelah mayat tersebut hidup kembali pada salib. 3. Setelah lebih dari 328 tahun lahirnya Nabi Isa AS, kaum Nasrani mulai mengadakan perayaan Hari Raya Salib sampai zaman sekarang ini. Kemunculan kembali Isa ini untuk menepati janjinya kepada umat Kristen dan Yahudi. Dalam kitab mereka telah tertulis bahwa akan datang seorang juru selamat atau Sang Mesias pada akhir zaman untuk mendirikan kerajaan Tuhan. Nabi Isa kembali untuk menepati janjinya dan dia adalah Sang Mesias itu yang akan mendirikan kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan Allah, sehingga kelak semua umat manusia akan memeluk agama Islam. Inilah kisah Nabi Isa AS membunuh Dajjal dan menjadi hakim adil yang akan membawa seluruh umat manusia ke jalan yang benar. Menurut hadis Nabi, Isa akan memimpin umat manusia dalam kurun waktu 40 tahun lamanya dan pada masa itu tidak akan ada lagi agama lain selain agama Islam. Itulah beberapa informasi seputar jawaban kenapa Allah SWT pilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Danau Tiberias adalah danau air tawar yang terletak di antara bagian bawah dataran tinggi Golan yang dikuasai Suriah dan dataran timur kota Galilea Palestina. Garis pantainya membentang sepanjang 53 km dengan luas 166 km 2. Bagian terdalam dari danau ini mencapai kedalaman 46 m. Danau ini secara geografis terletak di wilayah Palestina dan Suriah, tetapi secara politis saat ini dikuasai oleh penjajah Zionis Israel. Danau yang terletak pada posisi 213 di bawah permukaan laut ini terhitung sebagai danau air tawar terendah di dunia, dan danau kedua terendah secara umum setelah Danau Laut Mati yang berasa asin. Danau Tiberias merupakan sumber pasokan utama kebutuhan air bersih penduduk Palestina dan penjajah Israel. Selain itu danau ini merupakan lokasi penting bagi pemeluk semua agama Samawi.
Orang-orang Yahudi membangun permukiman mereka di tepi Danau Tiberias, juga resort dan penginapan bagi petinggi militer Israel, mengingat posisinya yang berdekatan dengan perbatasan Palestina dan Suriah, sebagai antisipasi penyusupan pihak-pihak yang tidak mereka kehendaki. Wilayah ini pun menjadi kawasan wisata elit bagi militer dan pemerintah Israel. Mereka melengkapi kawasan ini dengan berbagai properti layaknya daerah tujuan wisata ala Eropa yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas maksiat dan bersenang-senang, sehingga terkenal sebagai tempat berselingkuh para prajurit dan pejabat militer Israel, demikian juga dengan sebagian politisi dan tokoh-tokoh mereka. Demikian sepintas tentang Danau Tiberias saat ini. Adapun keterkaitannya dengan kemunculan Dajjal, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa turunnya permukaan air danau ini menjadi salah satu tanda-tanda kedatangan Dajjal. Saat ini permukaan air Danau Tiberias telah mengalami penyusutan. Ini tentu menjadi musibah bagi kita semua, karena masa kemunculan Dajjal semakin dekat. Sedangkan kedatangannya itu akan membawa fitnah yang besar bagi umat Islam di mana saja mereka berada. Sebagian besar manusia terkena fitnah tersebut. Sang Dajjal, saat kemunculannya, mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai yang memiliki surga dan neraka. Dalam keterangan tentang Dajjal dinyatakan bahwa kaum wanita adalah yang terbanyak mendatanginya sehingga para laki-laki pulang menemui ibu, putri, saudari, dan bibi mereka, mengikat mereka dengan kuat, karena takut wanita-wanita itu keluar menemui Dajjal. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal yang paling saya takutkan akan menimpa kalian adalah hal Masihat Dajjal. Agar lebih jelas apa dan mengapa dengan sosok Dajjal ini, berikut hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Fatimah bint Qais radhiyallahu anha. Dalam riwayat tersebut dinyatakan bahwa dia berkata, saya mendengar juru panggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru, salat jamaah. Salat jamaah, panggilan seperti ini biasanya hanya pada waktu salat atau apabila ada sesuatu yang sangat penting. Fatimah binti Qais melanjutkan, maka saya pun pergi ke masjid dan salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya berada pada saf pertama para wanita. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah selesai beliau duduk di atas mimbar. Beliau tertawa kemudian berkata, hendaklah masing-masing tetap di tempat. Tahukah Anda semua mengapa saya kumpulkan? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan karena suatu kabar gembira, bukan pula karena suatu ancaman, tetapi karena Tamim dari tadinya seorang pemeluk Nasrani lalu dia datang menyatakan keislamannya dan menceritakan kepada saya kejadian yang sesuai dengan yang pernah saya sampaikan kepada kalian semua tentang Al-Masihat Dajjal. Dia menceritakan kepada saya bahwa dia berlayar dengan 30 orang dari Lah dan Juzam, lalu ombak besar membuat mereka terombang-ambing di lautan sebulan lamanya hingga akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau di arah timur matahari. Mereka pun turun dan duduk beristirahat dekat kapal mereka lalu memasuki pulau tersebut. Mereka kemudian bertemu dengan makhluk melata yang dipenuhi bulu. Saking banyaknya bulunya mereka tidak tahu mana bagian depan dan bagian belakangnya. Mereka berkata, makhluk apakah engkau ini? Makhluk itu berkata, aku adalah Jasasah, pengintai. Mereka bertanya, apa itu Jasasah? Makhluk itu menjawab, pergilah kalian menemui laki-laki yang ada di gedung besar sana, dia sangat ingin mendengar berita dari kalian. Tamim berkata, ketika dia menyebut nama seorang laki-laki, kami takut bahwa makhluk itu adalah setan. Maka kami pun bergegas pergi sampai kami menemukan bangunan besar itu lalu masuk ke dalamnya. Di sana ada seorang manusia yang paling besar dan paling kuat yang pernah kami lihat. Kedua tangannya terbelenggu ke lehernya di antara kedua lutut dan sikunya. Kami berkata, celakalah engkau, makhluk apakah engkau ini? Dia menjawab, kalian mampu menemukanku, beritahu saya siapa kalian ini. Mereka,
Tamim dan rombongan menjawab, kami adalah orang-orang Arab, kami naik kapal laut, tiba-tiba ombak pasang dan kami pun terombang-ambing selama 1 bulan sampai akhirnya terdampar di pulau Wanda ini. Kami pun merapat dan memasukinya. Tiba-tiba kami bertemu dengan makhluk melata yang berbulu sangat lebat sehingga sulit mengetahui mana depan dan mana bagian belakangnya. Kami berkata kepadanya, celakalah engkau, makhluk apakah kau ini? Dia menjawab, aku adalah Jasasah, pengintai. Kami pun berkata, apakah Jasasah itu? Dia berkata, pergilah temui laki-laki yang ada di bangunan besar itu karena dia sangat ingin mendengarkan berita dari kalian. Maka kami pun bergegas menemuimu, dan merasa takut dengan makhluk itu dan menyangka dia adalah setan. Laki-laki besar itu berkata, beritahukan kepada saya tentang kebun kurma Baisan. Kami berkata, tentang apanya yang ingin engkau ketahui? Dia berkata, tentang pohon-pohon kurmanya. Apakah masih berbuah? Kami berkata, ya. Dia berkata, ketahuilah karma-karma itu hampir tidak lagi berbuah. Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias. Kami pun berkata, penting apanya yang ingin engkau ketahui? Dia berkata, apakah di sana ada airnya? Kami menjawab, danau itu banyak airnya. Dia berkata, ketahuilah airnya tak lama lagi akan habis. Beritahu saga tentang sumber air Zagar. Kami berkata, tentang apanya yang ingin engkau ketahui? Dia berkata, apakah masih banyak airnya? Apakah penduduk sekitarnya memanfaatkan airnya untuk bercocok tanam? Kami menjawab, ya, airnya banyak, penduduk sekitar memanfaatkannya untuk bercocok tanam. Dia berkata, beritakan kepada saya tentang nabi kaum yang Umi, apa yang telah dilakukannya? Mereka menjawab, dia telah muncul di Mekah dan tinggal di Yasrib. Dia berkata, apakah orang-orang Arab memerangi mereka? Kami menjawab, ya. Dia berkata, apa yang dilakukannya kepada mereka? Maka kami pun memberitahunya bahwa telah tampak para pengikutnya dari kalangan orang-orang Arab. Mereka mematuhinya. Dia berkata, itu sudah terjadi. Kami menjawab, ya. Dia berkata, jika demikian maka yang terbaik bagi kalian ialah mematuhinya. Aku beritahukan kepada kalian siapa sesungguhnya aku ini. Aku adalah Al-Masih, hampir datang waktunya aku diizinkan keluar, lalu akan berjalan mengelilingi bumi, tidak satu kampung pun yang tidak kusinggahi dalam waktu 40 malam kecuali Mekah dan Taibah karena keduanya diharamkan atasku. Setiap kali aku berusaha untuk memasuki salah satu dari keduanya aku akan dihadang oleh malaikat yang memegang pedang mengusir saya menjauhi kedua kota itu. Setiap celah kota itu dijaga oleh para malaikat. Fatimah binti Qais, perawi hadits, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentakkan tongkat beliau ke mimbar dan berkata, inilah Taibah, maksud beliau Madinah. Bukankah saya pernah menyampaikannya hal seperti ini kepada kalian? Para hadirin menjawab, benar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Tamim membuatku kagum karena sesuai dengan yang pernah saya sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Madinah dan Mekah. Dia berada di Laut Syam atau Laut Yaman, bukan? Tetapi dia ada di timur, dia ada di timur, dia ada di timur. Beliau pun memberi isyarat dengan tangannya ke arah timur. Fatimah melanjutkan, maka saya pun menghafalnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian tidak asing lagi bagi kita semua bahwa turunnya permukaan air Danau Tiberias merupakan salah satu pertanda semakin dekatnya kemunculan Dajjal. Zionis Israel saat ini dilanda kecemasan yang tinggi karena debit air danau berkurang secara signifikan, karena hal ini berpengaruh besar terhadap sektor pertanian bahkan masa depan mereka di bumi penjajahan. Semenjak tahun 2004 pemerintahan Zionis membuat garis merah dan garis hitam untuk mengontrol debit air danau. Sungguh mengejutkan. Semenjak tahun 2004 permukaan danau mengalami penyusutan setinggi 16 m. Terakhir Menteri Pertanian Zionis menyatakan secara terbuka melalui kantor berita mereka bahwa debit air Danau Tiberias mengalami penyusutan yang mengkhawatirkan.
Berita ini tentunya tidak saja menjadi ancaman bagi rezim Zionis tetapi juga bagi kita umat Islam, karena penurunan permukaan air Danau Tiberias adalah salah satu tanda dekatnya waktu kemunculan Dajjal. Belas abad yang lalu dan sekaligus juga memberitakan perihal kemunculan Al-Masih ad-Dajjal.